Shalom semuanya pemuda remaja. Kembali pada hari ini kita bertemu di ibadah kita pemuda remaja. Bagaimana kabar kita hari ini? Kiranya kabar kita selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kita akan mengawali ibadah kita. Mari kita buka di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai kami, melingkupi dan memenuhi hidup kami. Saatnya Tuhan, kami akan menikmati ibadah kami. Kiranya Tuhan hadir bersama kami. Kami mau memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah segenap hati kami Bapa, kami boleh Mari pemuda remaja kita memuji menyembah Tuhan. Kita mengangkat pujian kita yang berjudul Bersama Keluargaku Melayani Tuhan. Kita sama-sama memuji Tuhan lewat pujian ini. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya, melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku
bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat menandingi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya. Bahas firman Tuhan yang terambil dari Kolose 3 ayat 20. Demikian kebenaran firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Sekali lagi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Firman Tuhan ini ditujukan bukan untuk anak-anak kecil maksudnya ya, tetapi kepada kita semua yang berstatus sebagai anak, di mana kita masih memiliki orang tua kita masih hidup ya. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bagaimana kita sebagai anak bersikap benar kepada kedua orang tua kita. Pemuda remaja, ada banyak zaman sekarang ini kejadian-kejadian jika kita mendengarkan di televisi, banyak sekali anak-anak yang sudah berani melawan orang tuanya, bahkan yang paling parahnya menyakiti bahkan menghabisi nyawa orang tuanya. Sungguh sangat menyedihkan sekali. Kenapa hal itu terjadi? Siapa yang salah? Ada apa? Kenapa bisa? Anak-anak zaman sekarang ini banyak yang tidak menghormati orang tuanya. Ingat pemuda remaja? Firman Tuhan dikatakan di dalam hukum Taurat. Masih ingat hukum Taurat yang mengatakan bahwa kita harus mengasihi, menghormati orang tua kita. Nah, hukum Taurat itu yaitu hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Terdapat di dalam Keluaran 20 ayat. Pemuda remaja, pada hari ini saya akan memberikan kepada kita tema bahwa kita harus taat kepada orang tua. Temanya adalah mengasihi orang tua, kunci kita diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, mengasihi orang tua, kunci kita diberkati oleh Tuhan. Nah, pemuda remaja, siapapun kita pasti memiliki keluarga. Kita ada di dunia ini pastinya lahir dari ibu kita, orang tua kita, seperti itu ya. Jadi pendidikan di sekolah seperti itu ya. Kembali hari ini kita melihat pertama sekali arti kata taat. Taat itu artinya bahwa kita memiliki sikap tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh kepada orang tua. Di dalam firman Tuhan dikatakan tadi, hormatilah ayah dan ibumu. Di Kolose tadi dikatakan juga, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Perhatikan, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Artinya, semua orang tua pasti memberikan yang terbaik kepada anak. Saya yakin semua orang tua pasti memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya berjalan di dalam ketidakbenaran. Semua orang tua tentunya menginginkan anak-anaknya berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan kita harus taat dalam segala hal. Dalam segala hal ini, ketika orang tua mengajarkan kita hal yang benar, kita harus taat dan tunduk. Tetapi di saat orang tua mengajarkan hal yang tidak benar dan baik untuk kita tidak perlu mengikutinya.
Tapi ingat, kita tidak perlu membantah, melawan. Ada cara yang terbaik bagi kita jika orang tua kita mengajarkan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Disinilah fungsi kita bisa menasihati, memberi masukan kepada kedua orang tua kita. Nah, arti kata taat yaitu tunduk dan patuh. Kita lihat selanjutnya. Pemuda remaja, kira-kira apa alasannya? Mengapa kita pemuda remaja harus taat kepada orang tua? Kenapa? Tentunya yang pertama, karena orang tua itu kita bisa hadir di tengah dunia ini. Kita tidak mungkin ada sekarang ini kalau bukan karena papa dan mama kita. Jadi ingat, kita ada di dunia ini itu karena adanya orang tua kita. Yang kedua, orang tua telah bersusah payah dan bekerja keras merawat, menyediakan makan minum kita, bahkan menyekolahkan kita. Nah, kata bersusah payah di sini, mereka merawat kita dari kita ada di dalam kandungan ibu kita. Di dalam kandungan ibu kita sudah dirawat. Ibu kita harus merasakan, sebagai perempuan merasakan bagaimana sakitnya mengandung, bagaimana harus memperhatikan gizinya, makanannya, nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya supaya nanti ketika anaknya lahir dengan sehat. Seperti itu ya. Jadi dari kandungan ibu kita itu sudah merawat kita. Sampai kapan kita dirawat? Sampai kita seumur hidup kita, ketika orang tua kita ada, orang tua kita masih sangat memperhatikan kita. Bukan hanya mengandung, melahirkan, dibiarkan, bukan. Tetapi orang tua kita merawat kita, memberi kita makan, minum, bagaimana supaya kita bertumbuh, berkembang, supaya kita bisa beraktivitas. Semuanya itu harus diperhatikan, makanan dan minumannya. Selain itu juga orang tua kita selalu menjaga kita. Orang tua kita tidak ingin dong kita hidup di dalam bahaya, sehingga segala sesuatu dilakukan oleh orang tua kita yang terbaik kepada kita. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya celaka. Nah, selain itu orang tua menyekolahkan kita. Kalian sebagai anak didik, orang tua bersusah payah untuk menyekolahkan kita. Mereka harus bekerja siang dan malam. Mereka berkeringat, mereka capek, mereka lelah. Itu disebut dengan susah payah. Untuk mendapatkan uang itu susah, bukan gampang. Sehingga kalian pemuda remaja hargai kedua orang tuanya di saat kalian sekolah. Bagaimana cara menghargainya? Sekolahlah yang baik, jangan bermalas-malas. Hargai kedua orang tuanya, mereka bersusah payah mencari uang sekolah kita. Harus ke sekolah, harus diantar misalnya. Dan alasan yang ketiga, mengapa kita pemuda remaja, kita semua yang berstatus sebagai anak harus menghormati, taat kepada orang tua. Alasannya, mentaati dan menghormati orang tua merupakan perintah Allah. Perintah Allah sebagai tugas yang harus kita lakukan sebagai anak. Nah, di saat kita tidak mentaati dan menghormati kedua orang tua kita, berarti kita sedang melawan Tuhan pencipta kita. Pemuda remaja, bahwa orang tua itu adalah wakilnya Tuhan. Wakilnya Tuhan untuk bisa merawat kita, menjaga kita, mendidik kita, memperhatikan kita di dunia ini. Lalu anak-anak, apakah yang kamu sudah lakukan kepada orang tua kamu hingga sampai saat ini? Apakah kamu merasa bahwa kamu tidak perlu orang tua? Atau apakah kamu merasa orang tua itu adalah yang paling penting di dalam hidup kamu? Ingat anak-anak, orang tua merupakan bagian terpenting di dalam hidup kita.
Tetapi ada banyak zaman sekarang ini, pemuda remaja khususnya, banyak sekali yang sudah tidak menghargai, tidak menghormati kedua orang tuanya. Kita perhatikan anak-anak pemuda remaja. Di sini kesalahan yang sudah sangat sering terjadi, kesalahan anak kepada orang tua. Kita di sini bisa melihat yang pertama, anak melawan orang tua. Banyak kejadian di mana-mana saat ini, anak sudah tidak takut melawan orang tua, bahkan orang tua yang takut kepada anak. Anak berani dengan lantangnya melawan orang tua. Ini sangat banyak terjadi. Selanjutnya apalagi? Anak memukul orang tua. Parah sekali memukul, bahkan kejadian-kejadian yang sangat banyak. Anaknya menyakiti bahkan menghabisi nyawa orang tuanya. Luar biasa jahatnya. Selanjutnya, anak juga tidak mengakui keberadaan orang tua. Kalau orang tuanya miskin, dia tidak mengakui orang tuanya. Karena dia malu terhadap temannya, terhadap masyarakat. Tidak mengakui keberadaan orang tua. Jika orang bertanya, itu siapa? Maka anaknya menjawab, oh saya tidak kenal. Ada lagi pertanyaannya, itu siapa? Oh dia pembantu saya. Nah, ini merupakan anak durhaka ya, yang tidak mengakui keberadaan orang tuanya. Lalu apalagi kesalahan yang sering terjadi? Tidak mengaku kesalahan. Nah, anak-anak biasanya egois terhadap orang tua. Memang tidak selamanya orang tua itu selalu benar. Ada kalanya orang tua ada kesilapan, kesalahan. Tetapi anak cenderung di saat dia ada kesalahan kepada orang tua, maka anak-anak dengan egoisnya dia selalu merasa benar, tidak mau mengaku kesalahan. Tidak mau mengaku kesalahan. Selanjutnya, anak-anak berbohong kepada orang tua. Berbohong, banyak kebohongan. Berbohong yang pertama, untuk menutupi kebohongan itu, maka berbohong, dan berbohong terus. Lalu, ada anak yang tidak peduli kepada orang tua. Apalagi orang tua yang sudah tua, maka anak tidak peduli. Orang tua sudah membutuhkan pertolongan dari kita, perhatian, bantuan kita. Tetapi anak tidak memiliki kepedulian, kepekaan. Anak tidak peduli terhadap keberadaan orang tua. Sangat disayangkan. Apalagi kesalahan, mungkin ini dianggap remeh. Ada anak yang tidak mau pamitan kepada kedua orang tuanya, bahkan pulang larut malam, tidak pamit, tidak memberitahu, tidak memberi kabar. Di sini kita menunjukkan sikap yang tidak menghargai orang tua. Tidak boleh ya pemuda remaja. Lalu ada lagi anak yang menyuruh orang tua. Boleh tidak sih menyuruh orang tua? Nah, lihat konteksnya dulu. Kalau minta tolong boleh ya dengan kerendahan hati. Tetapi banyak sekali anak menyuruh orang tua, "Pa, Ma, begini, memerintah. Seolah-olah orang tua itu adalah di bawah umur kita. Tidak boleh seperti itu. Ada lagi kesalahan menuntut orang tua. Pokoknya Ma, pokoknya Pa seperti ini. Kalau tidak saya tidak mau sekolah. Kalau Papa dan Mama tidak mengikuti keinginan saya akan pergi dari rumah ini. Nah, ini tuntutan orang yang tidak sadar bagaimana orang tua itu harus dihormati, ya. Selain itu membentak orang tua. Banyak sekarang, zaman sekarang anak-anak yang dengan beraninya membentak orang tua. Ingat, tidak boleh ya membentak kedua orang tua, karena mereka adalah orang tua kita yang harus kita hormati, ya. Selanjutnya memaksa orang tua, sama dengan menuntut tadi ya, memaksa orang tua padahal orang tua tidak mampu. Harus kita perhatikan sampai di mana kemampuan orang tua kita. Kalau misalnya orang tua kita tidak mampu, kita tidak boleh paksakan orang lain seperti ini, lalu kita harus seperti itu juga. Tidak boleh. Kita harus melihat bagaimana kemampuan kedua orang tua kita.
Dan yang terakhir yang bisa saya tuliskan di sini, ada banyak anak-anak zaman sekarang ini dengan beraninya mengatur orang tua. Tidak boleh. Orang tua yang mengatur anak, bukan anak yang mengatur orang tua. Nah, sekali lagi ya, saya bacakan untuk kita. Kesalahan yang terjadi itu melawan orang tua, memukul orang tua, tidak mengakui keberadaan orang tua, tidak mengakui kesalahan, berbohong, tidak peduli, tidak pamitan, menyuruh orang tua, menuntut orang tua, membentak orang tua, memaksa orang tua, mengatur orang tua. Mungkin banyak hal lainnya yang sudah terjadi, yang mana anak-anak sudah tidak lagi ada di dalam jalurnya Tuhan. Sangat disayangkan. Pemuda remaja, ingat, jangan sampai terlambat. Ketika kamu terlambat, artinya kamu sudah menyesal. Sekarang kamu masih sangat muda, lakukan yang terbaik kepada orang tua kamu. Kamu harus bisa mengasihi kedua orang tua kamu, karena itulah yang diminta oleh Tuhan kepada kita. Apa yang dikatakan firman Tuhan untuk orang-orang yang mengasihi orang tuanya? Firman Tuhan katakan tadi, akan lanjut umurmu, kamu akan diberkati di bumi. Nah, benar sekali ya. Saya sudah perhatikan orang-orang yang tidak taat kepada orang tuanya, hidupnya sangat susah seperti itu ya. Hidupnya tidak diberkati oleh Tuhan. Tetapi sangat berbeda, orang-orang yang menghormati orang tuanya sangat diberkati oleh Tuhan. Panjang umur, kesehatan, berkat melimpah akan memenuhi setiap anak yang menghormati kedua orang tuanya. Ingat anak-anak, ketika saat ini kamu sebagai anak, nanti juga kamu akan menjadi orang tua. Apa yang kamu sedang tanam itu yang akan kamu tuai. Apa yang sedang kamu lakukan kepada orang tua kamu sekarang, kamu juga akan mendapatkannya. Jika kamu menjadi anak yang baik kepada orang tuamu, ingat, anak kamu juga akan menjadi orang yang mengasihi kamu nantinya. Jadi, perhatikan bahwa hidup ini harus ada di jalannya Tuhan, di firman-Nya Tuhan. Tuhan tidak sembarangan memberikan kita firman Tuhan, tetapi Tuhan memberikan ini karena ini adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Keluarga itu adalah hal yang pertama, pendidikan yang pertama. Dari sanalah kita pertama memulai kehidupan, dari keluarga. Baru kita berjalan keluar, kita berjalan ke masyarakat, ke sekolah, ke lingkungan yang lain. Semuanya itu kita awali dari keluarga. Jadi bagaimana kita di dalam keluarga itu akan menentukan siapa kita di luar. Ya, jadi pemuda remaja, kamu harus belajar dari sekarang bagaimana kamu menjadi anak-anak yang taat kepada kedua orang tua kamu. Lalu harus bagaimana kita kepada orang tua? Kita harus tunduk dan taat. Lakukan, tunduklah dan taatlah kepada orang tua. Jika kita sudah tunduk kepada orang tua kita pun akan sangat bahagia. Secara fisik mereka akan sehat, diberkati, mereka akan bahagia dan merasa sangat berarti di dalam hidup ini. Jadi, anak-anak, bahagiakan kedua orang tuamu. Selanjutnya, apa yang bisa kita berikan kepada orang tua? Bangun hubungan yang penuh kasih. Jika kamu tinggal bersama kedua orang tua kamu, hormati mereka, jalin hubungan komunikasi yang baik, jalani hubungan yang erat, yang akrab, yang hangat, mengasihi satu sama lain, saling tolong-menolong. Dan yang terakhir, artinya jika kita bersama-sama dengan orang tua kita harus memperhatikan mereka. Kita sebagai pemuda remaja jangan egois, hanya ingin diperhatikan saja. Kamu juga harus memperhatikan bagaimana kedua orang tua kamu. Bagaimana mereka lelah mencari nafkah. Kamu harus memperhatikan supaya mereka tetap sehat
bagaimana kamu memberi senyum kepada mereka, sopan santun kamu, ramah tamah kamu kepada orang tua, jangan menambahi beban bagi mereka. Dan apabila kedua orang tua kamu sudah tua, perhatikan juga mereka, tanyakan bagaimana kabar mereka dan bagaimana kamu membantu kehidupan mereka. Jangan nanti setelah mereka tua, kamu bersenang-senang di dalam hidup kamu, lalu orang tua kamu tidak kamu perhatikan, kamu abaikan. Bahkan jika kamu punya banyak uang, kamu serahkan orang tua kamu mungkin untuk orang lain yang bisa merawat mereka. Nah, mana lebih baik, kita sendiri yang merawat orang tua kita atau orang lain yang merawat orang tua kita? Di sini Miss tidak menyalahkan ya. Ada banyak orang tuanya itu dibuat di panti jompo ada. Di sini saya tidak menyalahkan seperti itu. Tapi dari firman Tuhan ini kita boleh belajar bagaimana kita nantinya. Kita sangat diberkati oleh Tuhan jika kita juga mau terjun merawat orang tua kita. Nah, pemuda remaja, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Jika terdapat kesalahan-kesalahan kita kepada kedua orang tua, minta ampunlah kepada Tuhan, berubahlah, karena hidup kita akan sangat diberkati Tuhan ketika kita menyadari tugas kita sebagai anak, ketika kita melakukan tugas kita sebagai anak kepada orang tua. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita pemuda remaja, belajar terus untuk mengasihi kedua orang tuamu dari sekarang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom kita. Kita akhiri di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini, di mana Tuhan menegur kami Bapa, menasihati kami, supaya kami bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kami mengasihi kedua orang tua kami Tuhan. Kami boleh menjaga sikap kami, bahkan kami boleh taat hormat kepada kedua orang tua kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan selalu memberkati setiap kami, anak-anak-Mu yang mengasihi kedua orang tua kami. Terima kasih Bapa, berkati kedua orang tua kami, keluarga kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.